sudah seperti saudara. Dan itulah yang saya sebagai orang tua yang saya diharapkan. inginkan. Iya, betul. Jadi bukan hanya sebagai seorang student, it's part of your life. Alright. It make you your character. Jadi istilahnya karaktermu itu udah dibentuk di Al-Qudwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang. Hari ini ya siang ya. Apa kabar sahabat Al-Qudwah? Senang sekali saya Lilo Rohili kembali menyapa sahabat Al-Qudwah. Di kesempatan kali ini, seperti biasa kita di acara Teras Al-Qudwah, teman inspirasi Al-Qudwah, kita menghadirkan teman-teman partner di sini, orang tua, kemudian juga alumni dan lain sebagainya untuk diajak ngobrol-ngobrol ke sini. Dan hari ini tamu saya cukup spesial, bahkan very spesial sekali gitu ya, karena mereka datang dari Belanda. Wow, langsung kita sapa. Assalamualaikum Ayah, Bunda. Salam Lutfia ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita kenalan dulu. Boleh mungkin Bunda sama Ayah kenalan dulu, nanti baru Lutfia ya. Oke. Nama saya lengkapnya Dwi Gali Hardianto, tapi teman-teman banyak yang memanggil Pak Gali. Pak Gali, Ya. baik. Oke, saya panggil Ayah, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Oke, supaya enak ya. Oke, Pak Gali, Ayah Gali, aktivitas sehari-hari apa nih kalau boleh tahu nih? Untuk sementara ini saya sebagai wirausaha, usahawan dari warung. Tadi saya memasak, berjualan, dan ya semuanya seperti gitu ya. belanja. Berbentuk wirausaha Iya. gitu. Kalau Bunda, apa nih aktivitasnya sehari-hari ini? Sekarang ini saya membantu beliau di dalam segi macam-macam ya, memasak, ya belanja, ya berjualan, Siap. interaksi sama pelanggan. Pokoknya ibu rumah tangga yang produktif aja ya. Betul. Ya. Alhamdulillah. Dan yang spesialnya lagi, ada putrinya di sini yang cantik luar biasa, merupakan alumni dari SMP Terpadu Al-Qudwah. Is it right? Ya. Betul. Oke, namanya Lutfia. Lengkapnya? Lutfia Fatina Hamida. Lutfia Fatina Hamida. Oke. Santai ya Lutfia ya. Nervous biasa ya. Oke. Lutfia itu alumni tahun berapa kalau boleh tahu? Saya lupa. Tapi Lupa. setahu saya udah wisuda tahun sebelum Covid. Sebelum Covid. Atau pas Covid. Sekitar 22. 2020 maybe Iya, ya. Berarti kayaknya 2017 kayaknya. 17? 17-an, 18-an. 2017-an. Ya, kayaknya. Oke. Wah, cukup lama ya? Iya. Oke. 8 tahun kalau nggak salah. 8 tahun. Oke. Sekaligus juga boarding di sini ya. Iya. Asrama di sini juga. Berarti sekolah dan juga boarding di asrama di sini, Iya. right? Oke, good. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol juga, saya ada surat nih. Bukan surat sih sebetulnya ya. Semacam tulisan dari salah seorang guru gitu ya. Saya bacakan ya, mohon izin ya. Kisah perjuangan Lutfia menemukan rumah kedua di pesantren. Lutfia, putri dari pasangan Pak Gali dan Bu Ida, adalah alumni SMP Boarding Al-Qudwah angkatan 2019-2020. Korek? Yang membuat kisahnya istimewa, Lutfia bukanlah remaja biasa. Ia lahir dan tumbuh besar di Belanda, negeri jauh dengan budaya, bahasa, dan kebiasaan yang sangat berbeda dari Indonesia. Orang tuanya yang merupakan perantau asal Jawa telah menetap di Belanda bahkan sejak sebelum menikah. Meski jauh dari tanah air, semangat mereka untuk memberikan pendidikan terbaik bercorak Islami tak pernah padam. Inspirasi datang dari sesama sahabat di Belanda yang anaknya sudah lebih dulu menimba ilmu di Al-Qudwah. Betul ya Bunda ya? Betul. Oke. Naila, Minaila, siap. putri beliau. Siap. Nanti kita lanjut ya. Dari sanalah awal mula cerita dimulai. Setahun sebelum akhirnya menjadi santri, Lutfia bersama ayah dan bundanya melakukan kunjungan khusus ke pesantren Al-Qudwah. Tak sekadar melihat-lihat, ia bahkan menjajal langsung pengalaman menginap semalam di asrama putri. Hasilnya, Lutfia jatuh hati. Dalam kesederhanaan dan nuansa religius yang ditawarkan Al-Qudwah, ia menemukan suasana yang begitu berbeda namun menyentuh hati.
Bukan sekadar tempat belajar, pondok ini memberikan warna baru dalam hidupnya. Namun jalan Lutfia tidak semulus yang dibayangkan. Tantangan demi tantangan yang datang silih berganti. Dari kultur shock yang membuat harus beradaptasi dengan cuaca tropis, makanan lokal, bahasa Indonesia yang belum sepenuhnya dikuasai, hingga kebiasaan hidup santri yang jauh dari kemewahan ala Eropa. Di Al-Qudwah ia belajar banyak hal, ia belajar sabar, tangguh dan berani keluar dari zona nyaman. Ia belajar tentang ukhuwah, kedisiplinan, dan yang terpenting mencintai agama dan akar budayanya sendiri. Kini Lutfia menjadi salah satu contoh nyata bahwa keberanian melangkah jauh bisa membentuk pribadi yang kuat dan matang. Ia adalah potret santri yang tumbuh dalam perbedaan, namun menemukan cahaya dalam kesederhanaan dan nilai-nilai Islam. Ini keren banget tulisannya. Iya, saya juga jadi ikut terenyuh nih Bunda nih gitu ya. Sampai begitu jauhnya dari Belanda harus ke sini, ke pelosok lagi ke Rangkas Bitung gitu ya. Apa sih yang membuat ayah dan bunda pada akhirnya tanda petik menitipkan Lutfia ke sini? Silakan. Soalnya siapa aja, ayah atau bunda? Saya punya anak 3. Anak 3. Yang pertama umur 29, yang kedua sekarang mau umur 25 tahun, dan Lutfia. Siap. Apa namanya? Ya, kadang saya ngomong bahasa Inggris ya, maaf ya. It's okay, Mom. It's okay. Mix in aja. Jadi lingkungan di Belanda itu memang non-Muslim. Non-Muslim. Lutfia sendiri pada waktu SD kita sekolahkan di sekolah Muslim, namanya Bilal School. Bilal School. Iya. Alright. Jadi dia environment-nya memang kita coba sedekat mungkin dengan Islam. Dengan Islam. Lutfia sendiri pada waktu itu di Bilal School dia belum bisa menemukan jati diri. Betul. Sehingga one day kita ngobrol dan saya masih ingat pada waktu itu kayak mama deep talk nih ceritanya. Iya, di Indonesia itu apa sih, terus sekolahnya apa, terus saya bilang ya kalau kau memang mau tahu ya udah mama mau arrange, mama mau urus supaya kamu bisa ke sana. Sebetulnya 1 bulan atau 2 minggu, at least bisa ngelihat bagaimana keadaan di sana itu, karena saya nggak bisa menceritakan, ini tuh explore, kamu harus melihat di sana bagaimana, terus merasakan apakah ada kecocokan di sana. Nah, pada akhirnya kita ngambil libur Lutfia di SD. Waktu itu saya ingat mungkin seminggu atau 2 minggu. Waktu itu SD-nya kelas berapa kalau? 8. Kelas 8. Kelas 6. 6. Iya, di sini 6. Kelas 6 ya. Di sana 8. Oke. Udah terakhir. Karena banyak sekali ya istilahnya orang-orang terdekat kita yang mempertanyakan kenapa kok anaknya diajak ke Indonesia. Terus kenapa nggak di sini aja? Saya sangat bahasanya itu kita menginginkan supaya dia memperkenalkan bukan hanya budaya Barat, tapi juga budaya Islam. Sehingga beliau bisa membentuk jati diri beliau sendiri dengan menemukan jati dirinya ya. Betul. Jadi ya itulah salah satu alasan sehingga Lutfia kesini, terus Lutfia explore di sini pada waktu itu di Al-Qudwah. Ya. Dan jalan waktu, ya. Dan nggak mudah tentu saja ya. Ketika saya sebagai ibunya sendiri, saya pada waktu itu masih ingat 3 bulan saya stay base camp di Bekasi, dan saya dari Bekasi dengan KRL saya bolak-balik ke Rangkas. Masya Allah. Jadi ba'da subuh itu saya pergi, berangkat, pulangnya sebelum maghrib karena saya tahu kalau sesudah maghrib pasti berjubel di KRL. Ya itulah perjuangan saya sebagai seorang ibu. Untuk mendampingi beliau supaya beliau comfort. Jadi di sini dia merasa dirinya, oh ya saya masih ada ibu sebagai belakang saya, kalau seandainya ada apa-apa saya bisa menoleh ke belakang tanya, Mam gimana ini? Oke, siap. Lalu kemudian itu latar belakangnya ya, kenapa akhirnya Lutfia
disekolahkan di sini. Lalu yang menawarkannya gitu, kenapa di Al-Qudwa? Kan di antara sekian banyak sekolah di Rangkas Bitung, especially di Indonesia lah ya gitu ya kan banyak gitu. Kenapa pilihannya di Al-Qudwa waktu itu? Nah, pada waktu itu saya berteman dengan uminya Naila. Beliau saya Umi panggil Naila. uminya Naila. Putri beliau Naila pernah sekolah di Al-Qudwa. Di sini juga. Oke. Dan kita sharing pada waktu Apa yang itu. beliau sampaikan pada waktu itu? Beliau mengatakan dicoba aja dilihat di Al-Qudwa gini-gini gitu. Soalnya Naila udah pernah ke sana gini-gini gitu. Saya bilang ya, oke, saya sama ayahnya Lutfia pada waktu itu juga kita mikir-mikir kalaupun kita mau menyekolahkan anak kita di Indonesia, menurut pandangan kita sebagai orang tua, lebih baik seorang anak itu disekolahkan yang sulit, karena setiap orang itu kalau sudah sulit dan kemudian dia akan naik lebih gampang. Sama seperti bahasanya, kalau orang sudah enak terus diajak sulit, nggak enak. Nggak enak ya. Kalau orang sudah sulit tapi pelan-pelan dia maju ke depan, dikasih lebih enak, dia akan mensyukuri. Itulah latar belakangnya ayahnya sama saya mengatakan biar dia ditaruh biar istilahnya itu kuat. Siap. Secara mental kuat ya. Betul. Bunda ya gitu ya. Nah ini jadi kuat banget nih buat hari ini gitu ya, bahwa kalau anak terbiasa dengan kesulitan ya akan dengan santai nanti menemukan kesulitan berikutnya gitu ya. Oke. Saya ke Lutfia. Lutfia pertama kali diajak ngobrol sama ibu, kemudian akan diajak ke Indonesia, terutama ke Lebak Rangkas Bitung dan akan sekolah di sini. Apa yang terlintas di pikiran Lutfia pertama kali hari itu? Jujur agak campur. Jadi, campur aduk. Ya, campur aduk karena saya tahu ya di sana kayaknya juga bagus. Cuma di sini juga saya terbiasa. Sebelumnya sudah pernah ke Indonesia nggak? Pernah, cuma pas kecil kalau nggak salah. Pas kecil, ya. Oke. Jadi saya agak bingung mau gimana gitu, mau antara yang ini atau yang ini, yang terbiasa atau yang saya nggak tahu gitu. Terus akhirnya kan habis visit segalanya. Visit ke sini. Saya lihat kayak lumayan cocok, oke. Terus akhirnya. Apa yang Lutfia lihat ketika visit ke sini? Orang-orangnya nice. Orangnya nice. Okay. Pada waktu itu saya ada kenalan banyak sama kakak kelas gitu. Kakak kelasnya semuanya ya orangnya baik gitu. Terus hobinya cocok. Terus kita kayak oke, ini lumayan gitu. Terus ya saya lihat-lihat juga kayak why not? Why not gitu ya. Akhirnya mau mencoba. Iya. Gitu. Pertama kali culture shock yang paling terasa apa? Saya nggak sengaja minum air keran. Air keran, ya, oke. Saya tuh dulu di sana di sana tuh bisa diminum ya. Jadi saya pernah waktu itu minum air keran agak sakit. Ya, itu yang paling pertama sih. Kalau yang secara umum palingan ya ngomongnya karena saya itu dulu Indonesia saya masih agak kurang gitu. Sekarang agak kurang juga, cuma ya saya usahakan gitu. Sekarang lebih fleksibel kelihatannya sih. Lebih fleksibel dikit. Cuma dulu lebih parah lah. Terus intinya ya saya masalah sekolah atau belajar itu susah. Biasanya kalau masalah ujian itu harus ada pendampingnya buat nge-translate dan segalanya gitu. Susah pada semester 1, tapi setelah itu lumayan lancar. Jadi karena mungkin udah dari kecil udah di-expose sama bahasa Indonesia, akhirnya belajarnya juga lebih gampang. Jadi nggak butuh waktu lama untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi di sini begitu, right? Iya. Oke. Terus untuk untuk belajarnya sendiri bagaimana tuh? Sekarang ke boarding dulu deh. Nah, di boardingnya dulu ya, bagaimana kehidupannya, tidurnya, kemudian juga penyesuaian dengan teman-temannya, makannya dan sebagainya itu gimana? Sama. Dulu itu makannya biasanya di gazebo. Jadi ikan lele itu. Ikan lele paling sering ikan lele sih. Makannya ya barengan sama teman, biasanya bawa minyak kertas minyak apa namanya? Kertas nasi. Kertas nasi. Ya, kertas nasi itu bisa dilipat terus dibawa ke kantin, terus makannya bareng di bawah gazebo. Jadi makannya di situ, terus ya biasanya kalau seandainya lapar ya kita bikin mie atau apa. Kita bangun tidur biasanya jam berapa ya?
tes subuh sebelum subuh intinya, sejam sebelum subuh biar ada rutin, tapi saya lupa namanya apa. Ada kayak baca doa atau baca Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, tapi ada tahajud. juga bukan tahajud, No. ada apa ya? Saya lupa namanya. Kayak ada buku dulu yang Buku. dikasih, terus buku itu kita baca bareng. Zikir. Zikir pagi. Al-Masurat. Iya, ya. Al-Masurat. Oke, siap. Gitu. Oke. Terus ya gitu, habis itu siap-siap buat sekolah. Oke. Sekolah, zuhur, asar, terus pulang, Balik lagi ke asrama. balik lagi ke asrama. Oke. Nah, kemudian yang paling ini apa namanya? Aduh, saya lupa jadinya ya. Teman yang pertama kali dikenal hari itu siapa? Masih remember nggak? Masih ingat nggak? Kalau saya ingatnya pertama kali pas saya masuk atau pertama kali pas saya ketemu? Pertama kali masuk. Temannya ada yang nyamperin tuh Di boarding. Iya, di boarding. ada. Siapa namanya? Masih ingat nggak? Oh, saya tahu namanya. Saya bukan mau ngasih tahu, cuma anonim saja. Saya agak lupa juga, tapi saya kenal itu anak kamar saya. Terus dia ngajak ngobrol. Terus kayak, oh iya gitu. Cuma saya agak introvert gitu, jadi saya agak malu. Saya gitu. oh iya. Iya. Gitu aja. Iya, nggak mudah tentu saja ya. Oke, sekarang saya mau ke ayah deh, boleh? Ayah, kok kerjanya jauh banget sih di Belanda? Gimana ceritanya? Kita juga pengen tahu dong gitu. Hebatnya dan luar biasanya ayah bisa sampai di Belanda. Ya, alhamdulillah pada waktu masih remaja saya itu seringnya keluyuran. Jadi ke masjid keluyuran. satu, ke masjid satu, ke pesantren satu, pesantren satu. Masya Allah. Akhirnya saya keluyurannya bagus ya ini. ya positif. Do you know keluyuran? Ya, tahu. Ya. Oke. Akhirnya saya ke Belanda, bisa menikah dengan istri. Ketemu sama ibu di Belanda juga? Enggak, di Surabaya. Oh, di Surabaya. Ya. Diboyong ibu gitu ya? Saya diboyong. Saya dulu. pada waktu itu ibu saya menikah dengan orang Belanda. Jadi saya pada waktu usia 13 tahun saya udah ke Belanda. Same sama Lutfia. Lutfia 12 tahun, 13 tahun dari Belanda ke Indonesia. Kalau saya dari ke Belanda. Netherlands. Oke, pertukaran. Iya. Jadi similar ceritanya dia sama saya agak sama. Jadi saya ada kesamaan ya, bagaimana harus menyesuaikan dengan culture shock dan juga segala sosialnya. macam itu I've been there. Saya sudah pernah mengalami itu. Good job. Dilanjut ayah. Iya. Setelah itu saya karena orangnya saya itu gini, nggak pernah menolak kalau diberi apapun sesuatu seperti pekerjaan. Saya kenalan banyak orang Turki, orang Maroko. Masya Allah. Dari pertama kali saya di Belanda itu kerja saya bersihkan halaman rumah. Waktu dingin winter itu digaji mungkin masih 75 golden, tapi saya syukuri aja. Oke. Berapa rupiah waktu itu ya? Kurang tahu saya. Udah lama sekali. Iya. Golden pada waktu itu half. Jadi kalau sekarang 1 euro itu 18.000, jadi mungkin separuhnya 9.000-an. Oke. Akhirnya saya ketemu dengan orang-orang Turki di masjid sana. Dipanggil ya. Sini kerja. Oke. Saya memberikan mengiyakan dengan komitmen. Kerja di mana saja saya oke, nggak pernah nolak. Ditaruh ke sana jam mulai kerja jam 2 pagi saya berangkat. Masya Allah. Tapi dengan syarat saya minta tempat untuk sholat. Dikasih karena memang saya dari awal begitu. Sudah disampaikan gitu. Iya. Terus saya nyambung kerja di Horeca di restoran sebagai cuci. Jadi saya kerja pagi setengah 3 sampai jam setengah 10 istirahat, malamnya jam 5 sampai jam 12. Gak capek ayah? Ya capek. Karena saya masih muda dan kuat sekali pada waktu itu. Tapi kan karena tanggung jawab sebagai seorang suami gitu ya, untuk menafkahi keluarganya gitu dilakukan. Masya Allah. Lalu kemudian bertemulah dengan ibu. Bertemunya gimana? Tahun berapa kalau boleh tahu? 91, 92. Oke. Saya masih SD hari itu. Ya, sudah lama sekali. Akhirnya saya naik, istilahnya bukan apa ya, naik jabatan lah. Saya ditaruh di kantor, tapi sebagai kirim surat. Post boy. Tadi saya post boy. Jadi kurir something like that. Iya. Tapi di dalam ruangan itu saja. Tadi saya mengambil
pos di pos kantor, saya sortir, saya kasihkan ke kamar-kamar. Dari situ banyak juga kenalan. Dari orang Turki, orang Maroko sampai sekarang. Kalau di masjid ini pasti terkenal. Masjid Indonesia pasti kenal. Luar biasa sekali ya. Terus ketemu ibunya gimana? Maksudnya gimana sih? Maksudnya akhirnya bisa pada waktu di Indonesia, orang tua dia sama orang tua saya itu satu perusahaan Pertamina. Akhirnya dikenalkan, akhirnya kita menikah. Masya Allah. Beliau alumni IAIN jurusan dakwah. Masya Allah. Jadi di luar aktivitas beliau mengajar. Nah, salah satunya mengajar ke adik saya di sana. Dan saya sendiri ayah angkat saya pada waktu itu bilang, kamu tuh tinggal di negara non muslim, coba kalau kamu liburan diperdalam agamanya segala macam. Ya, saya nggak punya waktu, saya bilang gitu, soalnya kan liburan, mau ini mau itu. Akhirnya saya ya udah kalau gitu private les saja. Nah, beliaulah guru saya. Ya, gurunya, Masya. Akhirnya dinikahi, gurunya juga. Aduh, romantis banget sih. Oke, dari situ kemudian berumah tangga, tinggal di Belanda. Iya. Oke. Mengalami ini juga sama culture shock juga atau gimana? Atau enggak? Enggak. Tadi saya, ya seperti yang saya utarakan tadi, saya itu orang suka yang sering suka. Kemana saja itu orang Belanda, orang Turki, orang Maroko, orang Nigeria aja saya itu sudah bagus sama kita sudah bagus sekali. Gampang bergaul saya. Oke. Oh, walaupun bahasa Belanda saya belum bisa. Kalau ini salah, saya jalani. Oh, Masya Allah. Kekuatan dari keberanian ya. Yang penting berani aja dulu, maju dulu. Dikatakan sama orang Surabaya namanya bonek. Oh gitu ya, mungkin tahu artinya. Fansnya ini ya sepak bola gitu ya. Iya, dari Bondo Nekat. Oh gitu ya. Bahasa Jawanya Bondo Nekat. Bondo Nekat. Iya. Sampai sekarang. Masya Allah, luar biasa. Kemudian saya mau ke Lutfia lagi deh. Pelajar ketika belajar juga pasti ada beberapa pelajaran yang cukup asing bagi Lutfia dong, tentu saja. Pelajaran apa saja yang paling sulit dan yang paling mudah bagi Lutfia? Secara umum matematika yang paling susah. Tapi sekarang masih matematika agak umumnya semua juga sama kayaknya ya, rata-rata. Semua matematika emang yang paling paling sulit. Cuma kalau secara culture shock yang agak beda itu PKN. Karena kan bahasanya kewarganegaraan atau budaya dan segala. Kalau ilmu budaya itu masih masih bisa, masih mending mengikuti. Tapi kalau PKN itu harus hafal Pancasila, hafal ini, hafal itu, hafal ya politik dan segala lainnya, jadi agak membingungkan. Pancasila hafal. Coba kita pengen dengar. Pancasila satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Alright, good. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Great. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kemusyawaratan. Oleh hikmah pemusyawaratan. Kebijaksanaan dan pemusyawaratan rakyat Indonesia. Kayaknya sih agak. Saya juga agak lupa dikit. Berit oke. Hikmahnya nih. Nomor yang kelima. Keadilan bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, cukup lah, lumayan. Kalaupun salah nggak masalah, gitu. Karena memang nggak lama di sini juga kan ya, gitu. Soalnya SD-nya kan dia di sana. Jadi istilahnya itu bahasa fondasinya dia belum ada. Jadi kalau semacam anak-anak di sini kan SD udah terlatih dengan segala macam. Beliau kan mulai dari zero harus ke atas. Tapi kalau di sana diajarkan itu juga nggak sih? Nggak ada. Oh nggak ada. Karena beliau juga di sekolah Bilal, sekolah Islam, jadi mostly ajaran agama saja. Untuk yang kultur di Indonesia-nya tidak pernah dipelajari di sana. Tidak ada sama sekali. Cuma kalau di rumah kita ngajak guru agama untuk belajar ngaji. Oke. Ngaji gimana?
sudah bisa Quran? Bisa. Oke, alhamdulillah. Dari SD jangan-jangan sudah hafal sebetulnya? Mulai kecil, udah belajarnya. mulai Oke. 3 tahun, 4 tahun udah kita. Oke. Di sini kan ada program hafalan Quran gitu ya, tahfidz. Takhosus. Ya. Ikut takhosus ya? Enggak. Tahfidz. Hafalan Quran. Kalau takhosus kan khusus untuk orang yang mau menghafal Quran. Kalau tahfidz itu berarti tiap siswa diberikan diminta untuk menghafal beberapa. Iya, dulu. Ada kan? Ada dulu. Oke. Masih hafal beberapa ayat yang kamu bisa hafal? Masih. Hasil dari sekolah di SMP Al-Qudwah? Masih. Oke. Setahu saya belajar juz amma di sini dulu. Juz amma. Sama beberapa dari juz 29. Tapi ya segitunya. Oke. Saya waktu itu masih agak susah belajarnya, jadi Hadis juga kan? hadis ada juga, cuma itu kan bukan tahfidz. Bukan tahfidz. Oke. Ada yang hafal sampai sekarang? Ada, cuma Coba boleh dengar Pak Lilo? saya canggung. Is oke, nggak apa-apa. Kalaupun salah nggak apa-apa. Kalaupun ada salah-salah. Surat apa yang pernah Lutfia hafal? Ya juz amma, cuma ya saya agak canggung kalau saya belum siap-siap kayak gitu. Oh, oke. Iya. Kalau hadis ada yang hafal? Hadis dulu ada sih, cuma sekarang agak buram dikit karena Oke. udah lama. Oke. Butuh di ini lagi gitu ya? Butuh Iya, saya dihafalkan lagi. berusaha lagi. Oke, siap. Oke. Masih ingat kok. Masih ingat. Cuma Iya. beliau introvert dalam karakter. Mungkin mengungkapkannya agak sulit barangkali Betul, ya, tapi gitu. juga. kalau dianukan gitu beliau Bisa kalau ya. apa namanya interaksi sama saya beliau Insya Allah bisa ya. Oke. Terus apa namanya, kalau Bunda tadi kan sampai harus stay di Jakarta gitu ya, bolak-balik gitu. Bekasi. Di Bekasi ya, sorry. Kalau Ayah tetap di sana? Saya di sana. Oh. Memang saya lepas. Dilepas begitu saja. Iya. Oke. salah satu Gimana bisa sih gitu Bunda gitu tiba-tiba melepas begitu saja anak perempuan lagi gitu soalnya kan lain ya? kan background dari ayahnya udah terbiasa dalam segi agama, sedang saya besar di sana dengan background yang lain lagi. Jadi saya juga waktu itu butuh waktu untuk bisa melepaskan putri saya satu-satunya. Betul. Saya nggak perempuan cuma satu. Perempuan Jadi juga kan, ya. saya pada waktu itu ya sulit. Ada ketakutan tersendiri sebagai seorang ibu kan ya? Iya, Ustaz Takut Somson memberikan kenapa-napa. nasihat, Bu, kalau putrinya mau di sini, ya udah serahkan aja pada kita. Tapi sayangnya karena backgroundnya lain, saya belum bisa. Kalau itu saya minta, boleh nggak Ustaz, saya biarpun saya nggak usah di boarding deh, saya agak jauh, at least saya bisa ngeliat. Karena saya butuh proses, karena background saya bukan seperti ayahnya. Loh, nggak punya background seperti ayah juga sama aja kalau yang namanya ibu gitu kan ya. Iya, tetap aja suka sulit kan, iya kan? Betul, tapi mungkin ayahnya lebih gampang lebih untuk mudah melepaskan daripada saya. Gitu. Siap. Saya waktu ketakutan apa sih yang waktu itu Bunda rasakan gitu? Bukan ketakutan ya. Kalau saya merasakan itu, mungkin terlalu ekstrim buat saya. Saya merasakannya seperti kaki dan tangan saya itu diputus. Masya Allah. Bahasa saya ya. Jadi setiap saya keluar dari sini itu kaki seperti salah satu kaki seperti atau ada setengah jiwa yang hilang gitu ya. Bunda ya. Iya, saya harus melepaskan gitu loh. Jadi sulit and ya apa namanya kalau di flashback kembali gitu saya pikir ya pada waktu itu lumayan sulit. Nggak segampang seperti yang dikatakan, tapi juga tidak mustahil karena I've been there, dan saya juga melewati masa-masa itu. Pada akhirnya juga bisa survive kan gitu. Ya, tapi ya butuh waktu. Setiap siap. orang kan punya proses sendiri-sendiri. Suka ngeluh apa aja kalau Lutfia ke ibu gitu? Apa yang biasa suka dikeluhkan gitu? Kalau saya sendiri, saya tahu setiap anak saya mengerti kemampuan sampai di mana dan apa kelemahan, apa kemampuan. Karena saya setiap langkah saya ada di sana. Jadi saya mengerti kalau Lutfia, kalau bicara tentang Lutfia sangat menonjol dari segi language, bahasa. Karena itu saya tidak
khawatir sama sekali kalau dia tidak bisa menyesuaikan di sini, karena saya tahu dia bisa. Cuma agak dipush dikit gitu. Dan kalau dari segi matematika memang kurang. Kakak-kakak Lutfia lebih nonjol di segi matematika, agak kurang di bahasa. Gitulah setiap orang punya yang seimbang ya, ada kekurangan dan kelebihan masing-masing anak begitu ya. Lutfia pernah menangis nggak waktu di sini karena kangen rumah gitu, kangen ibu bapak gitu? Ya pertama kali saya di drop off saya nangis, tapi mewajarkan rasanya. Berapa kali nangisnya? Ya sekali, tapi cuma sekali lah. Tapi nangisnya yang yang beda, nangisnya yang agak beda lah. Ya, menguatkan diri dalam arti beliau nangis, tapi beliau tahu kalau beliau di sini ini suatu pengorbanan, jadi beliau harus kuat. Di sini menangis tapi Lutfia sadar bahwa saya tuh sedang belajar. Begitu kah? Iya, saya juga orangnya sangat whatever it be gitu. Jadi kalau seandainya emang nangis itu nggak bakal menghilangkan masalahnya. Saya harus you need to face it and you need to head through. Wah, keren banget. Langsung dihadapi gitu ya. Hadapi aja. Kodokar bapak Kayaknya mendarah daging banget gitu ya. Karakter bapak masuk ke Lutfia gitu ya. Kemudian menyesuaikan dengan guru-guru, dengan musrif-musrifahnya, dengan Pak Kiai, Ustaz Samsonnya, ada kesulitan atau ada cerita tertentu mungkin yang bisa Lutfia agak share? Kalau sama Ustaz Samson, oke aja, karena Ustaz Samson emang lebih gampang buat diobrolkan pada waktu itu, karena Ustaz Samson tahu Inggris, jadi saya pada waktu itu emang you can speak English very well, and then bisa ngobrol. Sedangkan sama ustaz-ustaz lainnya saya agak kurang tahu sama kalau ustazah saya pada waktu itu sangat ditolong sama Bu Eva. Segalanya sama Ustaz Pakus dulu, Pakus Nadi. Tapi sama ustazah lainnya juga lumayan bisa. Gitu ya. Cuman mengalami kesulitan kalau dengan yang lain. Yang dekatnya tuh dengan Bu Eva dan Pak Kusnadi. Saya bukan kesulitan yang sangat susah, cuma masalah culture shock aja. Contohnya verbal examination. Jadi kadang-kadang kalau PKN atau Pancasila itu harus secara mulut ngasih taunya, jadi saya nggak tahu itu, atau masalah kayak culture rules yang saya nggak tahu tapi saya tahu secara pengalaman, kayak seharusnya ini saya sebaiknya nggak lakukan, atau ini justru yang saya harus lakukan, kayak contohnya lewati guru itu biasanya harus menunduk dikit gitu. Itu saya juga nggak tahu waktu jadi itu. secara experience mengalami hal kayak gitu, kayak ini kayaknya harus gitu ya. Oke, sip. Pernah keluar main ke wilayah Rangkas yang sudah pernah dijelajahi? Dulu tuh sering ada CFD kalau nggak salah. Car Free Day, alun-alun. Alun-alun ya. Siap. Itu biasanya dibolehin keluar. Terus kalau udah berapa kali muter itu bisa kayak beli jajan-jajanan gitu. Beli jajanan. Jajanan apa yang suka dibeli di sini? Saya suka pertama kali saya tuh susu kedelai. Susu kedelai aja. Gimana rasanya? Enak. Saya nggak enak ya. Saya nggak enak loh. Saya suka susu kedelai. Soalnya susu di sini entah kenapa ya. Ini juga culture shocknya, tapi susu di sini itu pasti full cream. Sedangkan kalau di sana saya bisa minum half cream. Jadi di sini nggak ada kayak konsep half cream. Jadi saya pindahnya ke susu kedelai. Gitu. Terus kalau jajanannya saya sukanya yang gurih sih. Soto. Yang kayak gitu-gituan lah. Siap. Kalau ke suatu tempat yang di Rangkas ini pernah kemana selain alun-alun? Saya tahunya dulu itu kalau pernah ke itu. Kemana? Teman ke mungkin diajak teman. Jakarta waktu ada gempa, masih nggak? Waktu yang ada Pantai Carita. Enggak, itu bukan main, itu pramuka kalau nggak salah. Itu pramuka. Itu pramuka juga kadang-kadang keluar. Terus kalau seandainya masalah keluar itu kadang-kadang kalau buka puasa ada tempat. Setahu saya ada kayak
makanan namanya demdi atau apa? Demdi, Ya. like cafe. Ya, saya nggak tahu ya, tapi udah lama. Cafe memang cafe itu. Oh, Oke. Pernah ke situ? Iya, itu Oke. dulu sering di tempat buka gitu, buka puasa. Buka puasa bareng bersama, suka ke situ. Iya, tapi itu pasti harus ada pendampingnya. Sudah pendampingnya, Ya. ditemenin sama Ustazah. ustazahnya. Oke, nice. Apalagi ya, saya jadi speechless nih. Lu orang tua yang sangat hebat, tetap mementing walaupun sudah kemana-mana, ke luar negeri, ke Belanda, tapi tetap mementingkan agama. Saya masih ada satu Apa tuh, Bunda? yang ingin saya kasih. Saya masih ingat pada waktu sebelum Lutfia ke boarding, pada waktu itu saya mikir gimana ya caranya saya bahasanya itu membuat anak saya supaya mempersiapkan diri untuk ke boarding. Karena saya sendiri nggak pernah tahu pesantren, bagaimana pesantren itu seperti apa. Jadi pada akhirnya saya masih ingat, saya pada waktu itu saya bilang menurut Lutfia, emang ayah nggak ngasih tahu gitu? Enggak. Jadi background kita berlainan. Oke. Saya bilang sama Lutfia kamu cak beliin ember sama ember, terus kamu kalau kan pakaian-pakaian dalammu harus belajar ditaruh situ ya nak ya. Jadi setiap kali saya ajarin. Jadi kalau nganukan, jadi kalau nanti kamu di boarding kamu nggak ribet karena kalau di Belanda kan you only take a wash machine udah selesai laundry and then segala macam gitu ya. Jadi kamu harus belajar dari bawah. Makanya saya nganukan Lutfia, jadi sampai sekarang dia sudah terbiasa. Kalau nganukan juga, mama embernya mana? Jadi udah dari anunya, dari sananya juga kamu juga kalau masalah makanan beliau itu nggak ribet ya, nggak istilahnya nggak repot masalah makanan, beliau makan semuanya. Berarti Lutfia akan menjadi pribadi yang kalau ditempatkan di emperan nggak jadi masalah, ditempatkan di tempat yang kota juga nggak norak. Gitu, itu hikmahnya. Ngerasa kayak gitu nggak Lutfia gitu? Kalau ditempatin di tempat yang emperan gitu, pedagang kaki lima, it's okay, santai gitu. Bisa menyesuaikan. Ngerasa seperti itu nggak? Lumayan saya orangnya ya? agak fleksibel. Jadi bisa sini ke situ, kesana kemari gitu ya. Oke. Saya juga bilang sama Lutfia, you need to be not a good Muslim, you need to be a better Muslim. Apa maksudnya better Muslim? Bisa berguna untuk orang lain. Betul. Karena kalau you only be a good Muslim, is only for you. Tapi kalau you go to better Muslimah, kamu berguna untuk lain-lainnya. Masya Allah. Nah, itu saya selalu mengatakan, Dek, jangan jadi only good Muslimah. Is beyond that. Kamu jadilah better Muslimah. Masalahnya kamu akan berguna untuk orang-orang lain. Insya Allah kamu bisa menolong, kamu bisa berbahasa Belanda, bisa berbahasa Inggris, knowledge yang kamu dapat dari sana bisa kau share dengan sini, sehingga kau berguna untuk masyarakat. Betul. Kebermanfaatannya jadi lebih luas ya Bunda ya, dengan bahasa yang banyak itu begitu ya, Masya Allah. Ayah sebetulnya harapan apa sih yang mau coba kasih ke Lutfia gitu? Ya, mau dibentuk apa gitu Lutfia gitu, sehingga dibawa ke Indonesia, dibawa balik lagi ke Malang segala macam gitu. Dari dulu ya seperti yang saya katakan, saya itu seringannya ngeluyur nanti ke pesantren ini aja. Jadi saya ada fondasi untuk agama. Gimana anak saya ini bisa menjadi kuat, dan salah satunya ditaruh di pesantren. Masya Allah. Dari awal itu. Awalnya saya cari-cari di daerah Jawa Timur, tapi ada teman yang mengatakan coba di sini. Saya coba. Saya lepas tak punya saudara di sini. Di Rangkas ini tak punya saudara. Lebih baik saya jauh biar anak ini dididik dengan baik. Masya Allah. Ini berlaku buat Lutfia saja atau dengan adik-adiknya lagi? Saya sama juga. Tawarkan semuanya pada kakak-kakaknya. Tapi yang kena ini. Sian banget. Tapi nggak masalah. Selalu ada pelajaran yang bisa didapatkan dari setiap peristiwa. Betul ya? Bakat ya. Oke. Aduh, nggak kerasa ngobrolnya panjang banget ini, luar biasa sekali. Bisa sampai lama nih. Bisa. Iya, durasinya nggak nyampe nanti kalau misalkan kebanyakan. Terakhir deh sebagai closing statement gitu ya.
dari Lutfia dulu deh. Impact dari selama Lutfia pesantren di sini, apa saja yang sampai sekarang masih terasa dan masih diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Lutfia gitu. Mohon maaf, ada Okay. masuk apa? Ya, oke. Jadi kalau menurut saya ya emang Al-Qudwah terkenalnya agak personality gitu. Personality. Ya, masalah personality. Kalau menurut saya Al-Qudwah merupakan tempat like first times. Jadi first time ini, first time ketemu teman di Indonesia, culture shock segalanya. Dan pas saya ke SMA itu udah mengalami semuanya. Jadi sudah tidak kaget lagi pas waktu SMA. Jadi emang Al-Qudwah tempat yang menurut saya bagus buat masalah personality, mendevelop personality and becoming a person that is who you are at that point. And I'd say like sama juga like first times I'd say it's also pretty nice. And gitu. Dan kamu bangga pernah berada di asrama ini, right? Iya. Oke. Siap. Kalau Bunda apa nih yang mau coba sharing, barangkali ada orang tua yang sama juga gitu ya, anaknya pengen banget anaknya tuh punya pondasi agama yang baik gitu ya, tapi agak sedikit ketakutan gitu ya, takut jauh dari anak, takut gimana gitu. Mungkin Bunda bisa menguatkan berdasarkan pengalaman Bunda yang rasakan. Iya, betul. Menurut saya itu dalam hal, kalau saya spesifik melihat Al-Qudwah, pendekatan Al-Qudwah kepada anak itu yang dikatakan Lutfia personally. Jadi anak itu merasa dekat, bahkan sedekat kalau saya melihat Lutfia relationship perkembangannya dengan Ustadz Samsul sudah seperti saudara. Dan itulah yang saya sebagai orang tua yang saya inginkan. Iya, betul. Jadi bukan hanya sebagai seorang student, it's part of your life. It make you your character. Jadi istilahnya karaktermu itu udah dibentuk di Al-Qudwah. Sesudah itu kamu development ke SMA di Al-Mahirah di Malang. Nah, disitulah kamu explore. Tapi saya jelaskan sama Lutfia juga, jangan pernah lupa karena bibitmu itu dibangun di Al-Qudwah. Itu jangan pernah kau lupakan karena disitulah dibangun karaktermu. Jadi sudah itu kamu mekar seperti bunga, mekar tumbuh mekar. Saya berharap tumbuh mekarnya juga bisa berguna untuk orang lain, bisa menginspirasi orang lain. Dan kalau kembali lagi kepada saya sebagai orang tua, ya sangat sulit untuk melewati babak pertama, tapi tidak mustahil. Tidak mustahil. I've been there. Saya udah di sana. Saya juga melalui segala proses-proses itu. Prosesnya, tangis, ketawa. Saya masih ingat pada waktu saya datang, Lutfia lari, "Mama," kan gitu. Ya, she's my world. Ya, tapi Bunda hebat, luar biasa. Kalau Ayah barangkali mau menguatkan apa nih dari sisi sebagai kepala keluarga? Iya, memang benar kalau anak itu ditempa di suatu pesantren, termasuk Lutfia ini. Disinilah dia ditempa mentalitas semuanya, kesabaran, ketekunan. Dari situ banyak orang tua yang juga sebenarnya menginginkan anaknya di pesantren tapi masih ragu-ragu. Maka saya kuatkan pada orang tua yang lainnya, lebih baik kamu sekarang menangis daripada nanti di kemudian hari menangis melihat perkembangan di Eropa. Anak-anaknya kan banyak yang lain dengan yang ada di pesantren. Itu yang saya harapkan. Masya Allah. Nah, sekali lagi saya berharap pada orang-orang tua jangan ragu. Karena Al-Qudwah membentuk anak saya menjadi jati diri yang sangat kuat. Masya Allah. Dan kita sangat bangga dengan Al-Qudwah. Dirasakan sendiri oleh Bunda ya. Sampai sekarang kita masih kontak dengan Ustadz Samsul sama Bu Eva sama yang lainnya. Siap. Kata Bunda tadi, jangan lupa. Waktu kita dibentuk di sini. Iya. Baik. Ayah, Bunda terima kasih banyak, Lutfia terima kasih banyak sudah mampir ke sini, sudah sharing pengalaman-pengalaman
Ayah dan Bunda sama Lutfia juga, siapa tahu ya pengalaman-pengalaman yang Bunda yang di-sharing ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi apa ya, insight sendiri bagi teman-teman sahabat Al-Qudah yang menonton di channel YouTube ini ya. Al-Qudwah keren. Oh, Masya Allah. Terima kasih Ayah Bunda, terima kasih Lutfia, terima kasih. Kita pamit ya. Terima kasih sahabat Al-Qudwah. Kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.